Mengejutkan, aksi Sandra Dewi pasca sang suami Harvey Mois menjadi tersangka dan ditahan dalam mega skandal korupsi tata niaga komoditas timah dengan perkiraan total kerugian negara sebesar 271 triliun rupiah. Ya, Harvey Mois yang sebelumnya disanjung-sanjung netizen karena menjadi sosok suami idaman Sandra Dewi yang memanjakannya dengan harta berlimpah, liburan ke luar negeri, membeli jet pribadi, kini berbalik menyerangnya setelah diketahui bahwa Harvey Mois diduga mencuri uang negara milik rakyat banyak untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga. Diduga karena takut netizen menghujatnya di akun sosial media pribadinya, lantas benarkah Sandra Dewi menonaktifkan kolom komentar pada beberapa akun sosial media pribadinya? Seperti apa pula kisah Sandra Dewi yang pernah mengaku merasa bersyukur dimanjakan sang suami dengan kemewahan? Seperti apa pula kekaguman Sandra Dewi terhadap sosok Harvey Mois yang tampan dan pengusaha sukses pasca sebulan dinikahinya tahun 2016 silam? Seperti apa pula geramnya praktisi hukum Alvin Lim mendengar Harvey Mois menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus mega skandal korupsi tata niaga komoditas timah tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mega skandal korupsi tata niaga komoditas timah yang menjerat suami Sandra Dewi, Harvey Mois, hingga ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung membuat publik dan netizen di jagat maya mendadak gempar dan heboh. Ya, pasalnya selama ini suami artis Sandra Dewi tersebut dikenal memiliki citra yang positif, tampan, dan pengusaha sukses yang menikahi artis Sandra Dewi. Kemesraan dan keromantisan mereka serta hidup berkelimpahan harta karena bisa membeli jet pribadi hingga liburan ke luar negeri masih melekat di benak publik serta netizen. Namun kini netizen berbalik menghujat suami Sandra Dewi yang ternyata menjadi tersangka. Dan ketika sang suami sudah resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung, Sandra Dewi memilih untuk menonaktifkan kolom komentar pada beberapa akun sosial media pribadinya seperti Instagram dan akun TikTok-nya. Sedangkan keterlibatan daripada tersangka M ini adalah 2018 dan 2019. Yang khusus untuk HM yang kita tahan kemarin itu ya, beberapa modus operandinya adalah mereka mengumpulkan para penambang ilegal di lahannya milik PT Timah. Ya, kemudian mereka berusaha juga menghubungi beberapa PT yang punya smelter ya, untuk yang tadi, yang ilegal tadi untuk menyewa smelter dan menyewa peralatan. Nah, dari kegiatan tersebut mereka mengumpulkan sejumlah uang ya, yang nantinya digunakan untuk CSR, ya kan? Nah, tetapi setelah kita deteksi uang-uang tersebut digunakan salah satu, sehingga memang perkara yang terkait dengan HM ini ada benang merahnya dengan HM yang kita tahan 2 hari yang lalu ya, tersangka yang ke-15 ya. Jadi uang sebagian mereka yang memanfaatkan, sebagian diserahkan kepada HM, dan untuk kepentingan CSR ternyata HM juga menggunakan untuk kepentingan usaha dalam hal ini milik ini dan untuk kepentingan pribadi. Berapa nilai korupsi secara keseluruhan dari perkara ini ya,
Menurut perhitungan penyidik sementara sekitar 271 triliun, ya, itu termasuk kerugian negara dan perekonomian negara. Jadi penyidik ini menghitung juga dampak terhadap korupsi, dampak terhadap kerusakan lingkungan, dampak terhadap perekonomian di sekitarnya akibat dari penambangan ilegal yang dimaksud oleh teman-teman penyidik. Pasca Harvey Mois ditahan pihak Kejaksaan Agung pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, menurut pihak Kejaksaan Agung kemarin belum ada pihak keluarga ataupun Sandra Dewi yang terlihat menjenguknya di rumah tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Lantas benarkah Sandra Dewi selaku istri Harvey Mois juga bakal diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Agung terkait aliran dana dari suaminya? Ya untuk saat ini kan belum ada pemeriksaan kemarin. Istri dari HM bakal diperiksa Pak. Dan HM ini HM dan HKM saya bisa bilang itu ada hubungan kerjasama dan ada benang merahnya, ya. Mereka sama-sama tadi memungut uang untuk kepentingan CSR, tetapi fakta di lapangan adalah uang-uang tersebut ternyata digunakan untuk kepentingan bisnis dan usahanya, dan sebagian digunakan untuk kepentingan. Praktisi hukum Alvin Lim yang terkenal vokal pun mengatakan sikapnya mengecam atas apa yang dilakukan oleh suami Sandra Dewi, Harvey Mois, yang kini menjadi tersangka dan ditahan karena telah diduga melakukan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara ratusan triliun rupiah. Alvin Lim bahkan murka ketika mengingat bahwa diduga Harvey Mois membeli pesawat jet pribadi menggunakan uang diduga hasil korupsi uang negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk dari tahun 2015 sampai dengan 2022 di Bangka Belitung. kelihatan saat ini kejaksaan sedang menarget crazy rich ya Bang ya, crazy rich yang istilahnya mereka nih kaya tetapi patut dicurigai dari mana asal-usul kekayaannya karena mereka OKB gitu kan. Nah sebelumnya sudah kena Budi Said tuh, Budi Said juga kan gebrak Antam kan di situ. Nah selain Budi Said sekarang ini ada yang tentang korupsi timah Bang. Korupsi timah ini sudah ada 15 tersangka Bang ya. Salah satu tersangkanya Helena Lim dan Harvey Mois di situ. Mereka ini terkait korupsi timah 270 triliun itu uang yang modus mereka pakai CSR. Jadi seolah-olah uang itu untuk community service, tapi ternyata uang itu bukan community service, dipakai untuk kepentingan mereka sendiri Bang. Dan dilakukan melalui pencucian uang melalui perusahaannya milik si Helena Lim. Helena Lim ini punya perusahaan money changer Bang ya, tapi sebenarnya money changernya ini hanyalah kedok. Money changernya dia ini kalau orang tahu Bang, itu mencuci uang, banyak uang kotor, bukan hanya uang korupsi timah, tetapi juga uang judi online Bang. Di belakangnya itu ada RBT, bos judi online. Modus yang udah lama terjadi Bang, jadi uang mereka ini bisa jadi crazy rich, bisa jadi kaya, ya karena gemplang uang pemerintah, korupsi dari situ, gratifikasi. Ya 271 triliun, makanya nggak heran Harvey Mois itu bisa beliin anaknya private jet di sini ya. Jadi ini seharusnya Bang, kejaksaan jangan hanya berhenti di pidana tipikor, tapi harus dia masuk nih Bang ke pidana pencucian uang TPPU-nya. Ya kenapa? Dengan pencucian uang maka nanti kejaksaan bisa mengambil atau recover dia punya kerugian negara Bang, karena 271 triliun loh ya kan, itu dia bisa dapatkan dengan menyita aset-aset nanti milik Harvey Mois yang sudah mengalir ke pribadi dia dan juga ke Sandra Dewi ya. Jadi Sandra Dewi itu sama anaknya itu bisa menikmati hidup mewah itu dari hasil korupsi Bang, dari hasil korupsi suaminya. Di situ pengalir uangnya ke mereka, dan inilah yang harus disita di situ.
Ya jangan sampai negara ini rugi, masyarakat rugi, ya kan, dipakai oleh golongan-golongan the haves yang hidup dari hasil korupsi, Bang. Ya itu udah pasti, Bang, karena dia ini kita tahu sendiri akhir-akhir ini dia juga udah nggak kerja, apalagi sejak dia punya anak kan. Ya otomatis uangnya dari mana kalau bukan dari suami, toh logika aja. Jadi feeling saya ya memang pasti kena, apalagi mau beli private jet, Bang. Bisa beli private jet itu nggak murah loh, Bang, ratusan miliar loh. Ya kan, nggak heran sekarang gimana dia bisa beli ratusan miliar. Karena korupsi di timah aja 271 triliun, Bang, di situ. Makanya bisa beli. Kalau enggak, mana mungkin di situ. Dan mereka ini otaknya ini si Harvey Moise dan si Helena Lim sebagai money changer-nya di situ. Jadi otomatis mereka ini dapat cut paling gede, Bang. Menurut praktisi hukum Alvin Lim, dengan menerapkan Undang-Undang TPPU, maka penelusuran atas aliran uang tersebut bisa menembus semuanya. Tidak hanya kepada mereka yang penerima aktif, tapi juga penerima pasif, seperti istri, anak, dan keluarga. Maka menurut praktisi hukum, Sandra Dewi dan semua penerima pasif besar kemungkinan akan bisa terjerat pasal pidana, bahkan bisa terancam di penjara. Alvin Lee meminta hakim nantinya untuk menghukum Harvey Moise dan para pelaku lainnya dengan pidana penjara seberat-beratnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kalau memang kejaksaan serius, Bang, jangan hanya menerapkan pasal tipikor, ya, tapi juga terapkan pasal TPPU. Karena nanti dengan pasal TPPU bisa telusuri aliran dananya ke siapa-siapa saja, baik penerima aktif maupun pasif, itu bisa disita kembali, Bang, uang tersebut. Kalau menurut saya ini mereka harus diadili 2 kali. Yang pertama kali adalah karena tipikor, yang kedua dengan TPPU. Seperti yang mereka sedang lakukan sama Budi Said, informasinya mereka akan masukin pasal berlapis, ada 3 pasal, Bang. Pasal pertama tipikor, pasal kedua penggelapan pajak, dan pasal ketiga TPPU tuh. Jadi TPPU-nya dijalanin dalam kasus Crazy Rich Budi Said, Bang. Ya. Nah, karena ini Helena Lim baru, ya kan, baru tipikornya aja. Tapi kemungkinan, ya kalau memang kejaksaan serius, dia masukin nanti TPPU-nya lagi, Bang, terhadap para tersangka ini. Dan tersangkanya bisa nambah. Jadi kalau tipikor itu, ya dia ancaman terendahnya 1 tahun, ancaman tertingginya bisa seumur hidup, Bang, bisa diancam seumur hidup di situ. Kalau pencucian uang minimumnya 5 tahun, maksimalnya 20 tahun ancaman pidananya. Kalau nanti dimasukin pasal TPPU, Bang, pencucian uang, maka pencucian uang itu ada 2 macam. Ada pencucian uang pasif dan pencucian uang aktif. Pencucian uang pasif, si penerima uang tidak perlu tahu bahwa itu uang hasil kejahatan. Hanya dengan dia menerima, mengambil aja di situ, memakai, itu dia udah kena, Bang, pasifnya. Ya, jadi sebagai istri nggak mungkin itu uang dia nggak nikmati, pasti dia nikmati, ya kan. Nah, dia masukin atau dia beli tas Hermes atau dia beli baju mewah, ya kan. Nah, dari uang hasil kejahatan itu kalau dia belikan seperti itu, dia spend, ya dia pakai di situ, itu dia udah kena yang namanya TPPU pasif, Bang. TPPU pasif itu ancaman hukumannya 5 tahun maksimal penjara. Itu diatur di pasal 3 Undang-Undang Pencucian Uang, ya. Kalau aktif itu diatur di pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang, Bang. Maksimalnya 20 tahun kalau aktif. Kalau pasif maksimal cuma 5 tahun ancaman pidananya, lebih rendah. Tapi itu pasti kena, harus kena kalau memang dia ada menerima aliran dana, Bang, di situ. Dibuktikan nanti dengan aliran dana dari PPATK, transaksi keuangan dari PPATK. Masyarakat dan selebriti mengaku terkejut serta tidak menyangka jika suami Sandra Dewi, yaitu Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan oleh Kejaksaan Agung karena diduga terlibat kasus mega korupsi sekitar 270 triliun rupiah. Selebriti dan masyarakat pun mengecam apa yang diperbuat oleh suami Sandra Dewi tersebut karena diduga telah menilap uang rakyat banyak
yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat banyak seperti untuk mengatasi masalah stunting, masalah sandang dan papan, kesulitan air bersih, juga pendidikan gratis bagi banyak anak yang secara ekonomi terbelakang. Karena itu, jika terbukti bersalah, masyarakat dan selebriti meminta agar pelaku diusut tuntas dan dihukum apabila perlu dimiskinkan agar ada efek jera. Ya, pagi-pagi sudah dapat berita yang mengagetkan gitu. Ada suami artis yang awalnya sama netizen dipuja-puja, bahkan ada yang mengiri-irikan, ternyata kena kasus yang cukup menghebohkan gitu, membuat shock seluruh Indonesia gitu. Ya kalau aku bilang sih, kita nggak pernah tahu ya ujian yang diberikan Tuhan kepada seseorang itu seperti apa dan diberikan kepada siapa. Mungkin ini adalah ujian bagi Sandra Dewi, suaminya kena kasus seperti ini gitu. Tapi kalau pelajaran yang saya petik di sini adalah ketika ketika kita punya sesuatu yang tidak sama dengan orang rata-rata, artinya kan beliau hidupnya mewah gitu, jangan terlalu diekspos gitu, jangan terlalu diposting-posting yang membuat orang-orang iri gitu ya. Kita nggak tahu juga, mungkin ada juga orang-orang yang iri kemudian mendoakan terjadi sesuatu dan ternyata terungkap memang ada masalah dengan suaminya. Kalau mengagumi seseorang karena harta, memang aku enggak. Kalau aku sih memang dari dulu enggak terlalu gampang silau gitu dengan orang. Hebatnya kaya raya, enggak gitu. Tapi kan sebagian masyarakat Indonesia kan sangat mengagung-agungkan. Wah hebat dia, tajir melintir, ganteng, baik gitu. Jadi kalau mengagumi itu biasa aja gitu. Sebenarnya aku suka gitu membaca komen netizen. Nah yang aku sekarang sedih, netizen yang dulu mau muja-muja sekarang menghujat. Nah itu juga nggak baik juga gitu. Artinya kalau kita menyukai seseorang jangan terlalu berlebihan. Ketika kita membenci seseorang pun jangan berlebihan juga gitu. Kemudian kita doakan aja yang terbaik gitu. Kita nggak tahu kasus yang sebenarnya seperti apa. Semua sudah ditangani oleh yang memang berkompeten di bidang hukum gitu. Intinya jangan iri gitu. Kan dulu kan iri, aduh punya suami seperti itu iri. Gak usah gitu, bersyukur aja gitu. Bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan. Karena kita nggak tahu, kadang orang terlihat bahagia padahal sebenarnya kebahagiaan itu semu gitu. Karena dia dapat ujian yang lebih berat daripada kita yang seolah-olah kita kurang bahagia. Padahal kita juga dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari mara bahaya, bencana. Itu kan yang harus disyukuri gitu. Kalau saya melihat ya, sosok Sandra Dewi sama suaminya itu adalah pasangan yang sangat romantis ya. Pasangan yang sangat romantis, terus pasangan yang sangat harmonis, terus cuman kalau saya pribadi tadinya bersyukur dalam arti Sandra Dewi bisa mendapat pasangan udah muda, ganteng, kaya raya, kan kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan dulu juga teman saya Lady Sadelia kan juga sama nasibnya kayak gitu kan, teman-teman yang lain lah. Kalau saya selalu berpikir mendoakan gak ada semua manusia yang punya masalah. Jadi Allah cepat sekali mengembalikan hartanya manusia gitu. Jadi kalau saya tidak boleh mengejudge, tidak boleh ikut-ikutan ngomong yang negatif, karena masalah kita tidak tahu akan nempel kepada siapa, akan jatuh kepada siapa, ya kan? Ya biarkan aja, beliau kaya raya, berarti sekarang masyarakat tahu kan, maksudnya ternyata hasilnya dari hasil ini, kayak gitu. Ya kita doakan aja yang terbaik, mudah-mudahan kasusnya cepat selesai dan nanti setelah sadar, semoga hasil kekayaannya bisa dibagikan kepada kaum-kaum duafa yang membutuhkan, dan untuk kepentingan masyarakat juga yang untuk membutuhkan mungkin lebih terasa senang, lebih terasa afdol, lebih bermanfaat daripada digunakan sendiri itu untuk kepentingan sendiri, kan juga kasihan ya kan, karena apapun buruknya manusia, sedekah itu adalah hal yang paling terbaik. Banyak orang yang katanya meninggal di sana, kepengen dibangunkan hanya 1 detik, hanya ingin sedekah, kayak gitu ya. Mudah-mudahan nanti setelah sadar ini bisa digunakan, dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih baik lah. Kamu kaget lah, pasti kita kan bertanya-tanya. Dia bisa hidup mewah, bisa pergi ke sana ke sini, apalagi punya pesawat jet pribadi kan. Itu juga terheran-heran juga. Kita juga yang lihatnya kok
bisa gitu. Ya mungkin kalau dia dari hasil kerja keras sendiri sih nggak apa-apa kalau kita punya usaha. Tapi kan ini kan sudah terbongkar kan, sudah terseret kasus apa namanya korupsi gitu. Yang harus sudah. Agak terkejut sih, karena di luar ekspektasi dan tidak bisa terbayangkan sebelumnya. Ternyata ya, tapi nasi sudah menjadi bubur. Cuma bisa doakan yang terbaik aja. Kalau merugikan negara jelas harus dimiskinkan, karena itu uang negara yang dia ambil. Mengejutkan, Sandra Dewi lakukan ini usai sang suami ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024. Lantas seperti apa pula pengakuan Sandra Dewi sebelumnya yang merasa bersyukur karena dimanjakan dengan kemewahan oleh suaminya Harvey Moise? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Delisya Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jauh sebelum prahara hukum yang kini menjerat Harvey Moise, sang suami, Sandra Dewi sebelumnya pernah mengaku merasa bersyukur karena dimanjakan dengan cinta dan kasih sayang serta kemewahan oleh sang suami tercinta. Harvey memberikan perhatian kepada Sandra Dewi tak tanggung-tanggung. Selain menikmati bulan madu beberapa kali ke luar negeri, Sandra Dewi pun bisa menikmati menu makanan kesukaannya, bahkan sampai 5 kali dalam sehari selama traveling berdua dengan sang suami. Ya, Sandra Dewi benar-benar merasa dibuncahi cinta dan perhatian oleh Harvey Moise, sosok laki-laki idamannya. Ternyata enak banget setelah menikah, happy banget dan merasa lebih disayang karena mungkin kalau udah nikah kan suami menganggap kita tanggung jawabnya dia. Jadi saya merasa dia lebih perhatian, lebih sayang gitu. Senang sih, senang banget. Saya juga nggak tahu kenapa pas honeymoon tuh kayaknya happy aja ya. Kalau makan sama-sama, bayangin saya makan tuh bisa sehari 5 kali. Dan itu juga kayak nggak tahu kenapa senang aja makan berdua. Karena kan saya selama pacaran, saya nggak pernah traveling sama dia gitu. Sama pacaran saya masih klasik banget nih ya cara pacarannya, kita nggak pernah traveling berdua. Jadi pas nikah traveling berdua tuh rasanya aduh senang banget, bisa traveling bareng, bisa makan bareng gitu. Kalau saya sih merasa saya senang karena memang kan saya adore dia banget lah ya. Saya senang ngebangun. Saya memang suka sama wangi badannya dia gitu. Saya memang suka gitu. Makanya sekarang bangun, karena dia bangun lebih pagi dari saya selalu melihat dia udah cakep duluan. Saya belum. Waduh. Sekarang saya adu siapa bangun duluan, sikat gigi duluan, cuci muka duluan gitu, karena kita pasti makan pagi bersama-sama. Ya buat saya memang nggak tahu ya namanya juga suami, buat saya dia lagi, saya selama ini nggak pernah ngelihat dia nge-gym kan, olahraga. Pas honeymoon lihat, aduh ternyata paling cakep dia kalau lagi nge-gym. Wah pokoknya keringetan, terus karena dia rajin olahraga jadi kan badannya kering gitu. Jadi aku, wow ternyata nggak salah pilih ya. Justru saya malu sama diri sendiri, kayaknya kok nggak olahraga gitu. Jadi motivasi, iya harus spesial Natal ini banyak banget, bukan cuma pernikahan. Tapi nanti baru kita cerita ya, karena memang saya sudah doa saya sudah dijawab, hadiah Natal saya udah dapetin. Pokoknya awal Desember aja saya udah dapetin semua yang saya mau. Yang dingin ya biar honeymoon jadi. New York. Tempat romantis ya. Kenapa New York? Dingin, winter banget, snowing gitu. Jadi pengen, dan aku belum pernah ke New York pas Christmas. Rumah tangga Sandra Dewi dengan Harvey Moise selama hampir 8 tahun hidup dalam kebahagiaan dan berlimpah harta. Bagaimana tidak,
Keduanya bisa mewujudkan impian mereka, selain bisa membeli private jet dengan harga ratusan miliar rupiah, juga pasangan ini bahkan bisa menyaksikan pertandingan bola basket langsung di Los Angeles, Amerika Serikat bersama kedua buah hati mereka, seperti yang pernah diposting Sandra Dewi di akun sosial media pribadinya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.